Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, di mana saja Anda berada, yang senantiasa selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhoi Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah yang terus melimpahkan rahmat, nikmat, serta inayah kepada kita, sehingga dengan banyak pemberian itu kita mampu mewujudkannya dalam bentuk taat kepadanya. Dan tentu saja harapan kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah, agar apa yang telah Allah berikan itu melalui segala karunia-Nya untuk bisa kita lakukan secara mudawamah, kontinus atau istiqomah sampai ajal menjemput kita. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, manusia seringkali dihadapkan kepada dua persoalan yang berbeda, antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Terkadang manusia banyak memilih pada perkara-perkara yang buruk dan perkara yang batil, lantaran mereka selalu didominasi oleh nafsu-nafsu yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan dan kebatilan. Karena setiap nafsu manusia, seringkali manusia itu lupa, seringkali manusia itu gagal di dalam melaksanakan aktivitas yang menurut mereka itu benar, namun pada kenyataannya adalah sesuatu yang salah dan batil. Tentu saja orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan mengakui Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Rasul sebagai nabinya, mereka selalu benar-benar memegang tiga konsep keridhaan mereka terhadap tiga hal itu, terhadap tiga kewajiban mereka dalam bentuk pengakuan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa sifat dan karakteristik orang-orang yang beriman kepada Allah, yang ini semua tentunya amat sangat kita inginkan. Dan kita orang-orang yang selalu jernih pikiran kita, jernih akal kita, sangat menginginkan 4 karakter yang dimaksud itu. Apa saja? Yang pertama, saudaraku, orang-orang yang beriman kepada Allah, dan ketika mereka merasakan manisnya iman, lezatnya iman, maka di saat mereka dihadapkan pada dua persoalan yang dimaksud, yaitu kebaikan dan keburukan, al-haq dan yang batil, mereka lebih cenderung dan condong pada perkara-perkara yang hak dan perkara-perkara yang baik, membuang perkara yang buruk, membuang perkara yang batil, lantaran 4 sifat yang menghantarkan mereka itu. Yang pertama, ketika mereka melihat satu kebaikan dan dihadapkan pada dua persoalan itu, hati mereka condong pada kebaikan, lantaran sifat yang selalu diunggulkan Allah dalam hati orang-orang beriman, karena ada rasa cinta, muhibbun bil khair, cinta dan senang terhadap kebaikan. Dan banyak pula kadang orang-orang melihat satu perkara kebaikan, mereka
menganggap hal itu adalah sesuatu yang dapat mengurung mereka, bahkan membuat mereka sulit untuk melakukannya, karena lantaran mereka benci terhadap kebaikan, bahkan mereka ingkar terhadap kebaikan. Dan dua karakter dan sifat yang dimaksud tadi, benci dan ingkar terhadap kebaikan, bukan sifat dan karakter orang-orang beriman. Kufrun bil khair wa mukrahun bil khair adalah dua sifat yang dimiliki bagi orang-orang di luar iman. Ya, saudaraku, sifat yang dimaksud muhibbun bil khair tadi, cinta dan senang terhadap kebaikan, dapat menghantarkan diri orang yang beriman kepada satu perbuatan baik itu. Dan di saat mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintah itu, maka akan timbul sifat yang kedua yang disebut dengan mukhlisun bil khair. Mereka selalu ikhlas dan ridha di dalam melakukan kebaikan itu, tanpa ada paksaan dari apapun dan dari manapun, kecuali dorongan hati yang tulus untuk melakukan satu tindakan dan perbuatan baik yang diperintahkan Allah. Kalau mereka sudah ikhlas dan senang melakukan kebaikan itu, maka tentu saja di saat kebaikan itu jeda dalam hidup mereka, maka mereka selalu menanti kebaikan berikutnya. Maka sifat yang ketiga yang timbul dalam hati mereka adalah syauqun bil khair. Mereka selalu rindu terhadap kebaikan yang dilakukan dan yang akan dilakukan. Kalau tiga sifat ini sudah lekat dalam hati orang-orang beriman, maka yakinlah sifat yang keempat yang menjadi karakteristik orang beriman, yang dia akan melakukan kebaikan itu sampai ajal menjemputnya. Karakter itu dinamakan daimun bil khair, dan terus menerus di dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam persoalan ibadah, dalam persoalan kebaikan, mereka selalu wujudkan kebaikan dan ibadah itu sampai ajal menjemputnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan teruslah sembah Tuhanmu hingga datang suatu keyakinan yang pasti yang disebut dengan al-maut. Saudaraku yang dirahmati Allah, 4 karakteristik manusia beriman inilah yang membuat orang-orang beriman itu tegar dalam menghadapi hidup, tegar dalam menghadapi tantangan zaman, tegar dalam menghadapi segala persoalan-persoalan. Kadang manusia seringkali dimasuki bisikan-bisikan setan, dan mereka seringkali menganggap sesuatu yang diperintahkan Allah adalah sesuatu yang mereka benci, dan sesuatu yang justru Allah melarangnya adalah sesuatu yang mereka sukai. Padahal apa yang diperintahkan oleh Allah, sekalipun itu ada sesuatu yang tidak enak pada diri kita, boleh jadi itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian. Dan sesuatu yang dianggap banyak orang itu adalah buruk dan mereka tidak menyukainya, boleh jadi sesuatu keburukan itu adalah hal yang baik bagi kalian menurut pandangan Allah. Coba kita lihat saudara di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 216, di mana ketika Allah perintahkan kepada Rasulullah dan umatnya ketika itu untuk berperang, ya, perintah berperang, maka saat itu banyak dari mereka menganggap bahwa peperangan itu adalah menyakitkan, jihad itu adalah menyakitkan. Namun ketika mereka tahu bahwa di balik itu ada sesuatu yang Allah unggulkan dan Allah akan berikan berbagai macam kebaikan, bahkan balasannya adalah surga, maka manusia itu tentunya dia akan selalu berbondong-bondong dikala dia tahu tentang hal itu.
Namun ketika mereka berpikir sesuatu yang mereka tidak tahu, hanya mengira dan mengira, menyakitkan hati mereka, mereka anggap itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sekalipun itu adalah perintah Allah. Ketika mereka bercermin kepada nafsu yang ada dalam hatinya, bukan kepada imannya. Dalam Quran, surah Al-Baqarah 216, Allah firmankan, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang untuk menjalankan satu tindakan peperangan melawan orang-orang yang telah melawan kepada agama Allah, yang telah menentang ajaran agama Allah. Wa huwa kurhul lakum, sedang perang itu bagi kalian adalah yang dibencinya atau yang tidak disukainya. Padahal wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi apa yang kamu tidak sukai, apa yang kamu benci dari sesuatu, dan sesuatu itu adalah baik bagi kalian. Dan boleh jadi pula wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, sesuatu yang kalian sukai, yang kalian cintai, dan boleh jadi sesuatu itu adalah hal yang buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saudaraku, Allah Maha mengetahui dan engkau tidak pernah mengetahui. Allah yang Maha tahu segalanya, sedangkan engkau tidak pernah mengetahui itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, orang-orang beriman selalu mengembalikan itu semua kepada Allah Jalla Jalaluh, dan dia tidak pernah memutuskan satu tindakan perkara atau perbuatan hanya menginginkan nafsunya, hanya keinginan-keinginan nafsunya belaka, tapi dia selalu kembalikan kepada Allah. Karena itu saudaraku, dalam kesempatan ini yang saya sampaikan memberikan satu pelajaran untuk kita semua, bahwa 4 karakter yang dimaksudkan itu kita harus memilikinya. Dalam kesimpulan akhir yang ingin saya sampaikan, orang beriman, karakter terhadap kebaikan adalah muhibbun bil khair. Sifat dan karakter itu selalu senang dalam kebaikan. Yang kedua, mukhlisun bil khair, ikhlas di dalam melakukan kebaikan. Dan yang ketiga adalah mereka selalu rindu terhadap kebaikan, syaukun bil khair. Dan yang terakhir, mereka lakukan dengan mudawamah, continuous terhadap kebaikan yang diperintah, yaitu daimun bil khair. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini saja yang disampaikan dalam untayan hikmah dan kalam ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah untuk kita, dan kita mampu mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.